Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma fassalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam tasliman katsiran katsira, amma ba'd. Qala Allah subhanahu wa ta'ala: Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam: Idza mata ibnu Adam inqata'a amaluhu illa min salas, sadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bih aw waladin salihin yad'u lah, aw kama qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, as-shaimin was-shaimat, para pemirsa Ikhlas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Pertama, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala nikmat karunia yang Allah Subhanahu wa ta'ala berikan kepada kita, khususnya nikmat iman dan Islam. Allah menjadikan kita orang-orang yang beriman, dan nikmat yang Allah telah berikan kepada kita, Allah masih memberikan kesempatan hidup, kesempatan di mana kita menjalankan ibadah puasa Ramadan. Mudah-mudahan segala aktivitas ibadah kita, baik yang fardu maupun sunnahnya, senantiasa diijabah dan diqabul oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin amin ya rabbal alamin. Salawat beriringkan salam terlimpah curahkan kepada Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga dengan salawat yang kita senantiasa lantunkan dan segala apa yang telah beliau contohkan kita terapkan dalam kehidupan kita, harapannya adalah kelak kita senantiasa merindukan bagaimana beliau memberikan kepada kita syafaatnya dan bersama beliau dalam surganya. Amin amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin wal muslimat, pemirsa Ikhlas TV yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, pada kesempatan yang mulia ini kami ingin menyampaikan tentang bagaimana pendidikan anak khususnya di bulan suci Ramadan. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya setiap pasangan atau setiap diri kita, setiap keluarga, dikala ia sudah melaksanakan ataupun membentuk suatu rumah tangga, maka hal yang diinginkan oleh keluarga tersebut ialah senantiasa mendambakan, mengharapkan seorang anak. Maka setiap manusia, setiap diri kita selalu dan ingin mengharapkan, mendambakan kehadiran seorang anak di tengah-tengah keluarga kita. Dan Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan bahwa kehadiran seorang anak merupakan hiasan dalam satu keluarga. Telah Allah hiaskan kehidupan kita di dunia ini dalam keluarga kita, yaitu di mana kehadiran seorang anak, baik laki-laki ataupun perempuan, itu merupakan suatu kesempurnaan dalam hidup berumah tangga. Maka setelah anak lahir, maka kita senantiasa tentu sangat bangga, bahagia, dan juga kita senantiasa berusaha bagaimana memberikan kebahagiaan kepada anak kita. Di samping anugerah, anak merupakan suatu amanah yang Allah Subhanahu wa ta'ala titipkan kepada kita. Maka tanggung jawab kita selaku orang tua bukan hanya sekedar mencukupkan pada sandang pangan ataupun papan ataupun makanan, kebutuhan-kebutuhan
Tetapi lebih dari itu ialah bagaimana tanggung jawab kita selaku orang tua, ialah bagaimana pendidikan anak harus kita perhatikan. Karena Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara." Wahai orang-orang yang beriman, jagalah diri-diri kalian, wa ahlikum, dan keluarga-keluarga kalian. Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita untuk menjaga diri kita, menjaga keluarga kita, yaitu anak-anak kita, istri kita, keluarga kita semuanya. Bagaimana kita menjaga dari bahaya dunia dan akhirat. Terlebih dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu nara, melindungi diri kita, anak kita, keluarga kita daripada azab Allah ataupun neraka Allah Subhanahu wa taala. Maka hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala telah memberikan amanah yang besar pada diri kita. Bagaimana kita mampu menjalani dan menjalankan amanah daripada Allah Subhanahu wa taala sebaik mungkin, yaitu salah satunya adalah dalam pendidikan anak-anak kita. Bagaimana kita didik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, yang bukan hanya memberikan kebahagiaan ketika kita hidup di dunia saja, tetapi harapan kita adalah dapat memberikan kebahagiaan kepada kita kelak di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala, dan menjadi jalan untuk meraih rahmat Allah, meraih daripada ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dikatakan oleh Nabi SAW bahwa seorang anak adalah menjadi ladang investasi bagi orang tua bila mana dapat menjadikan anak-anaknya menjadi anak-anak yang soleh. Maka jikalau kita menjadi orang tua, ingin anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, tentunya kita bercermin kepada para anbiya alaihi wassalatu wassalam. Bagaimana Nabi Ibrahim alaihi salam ketika mendambakan seorang anak. Beliau Nabi Ibrahim alaihi salam adalah nabi yang mulia, orang yang soleh, taat kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan perintah-perintah Allah. Maka Allah memperkenankan beliau dianugerahkan seorang anak, yang mana anak tersebut pun anak-anak yang soleh yang kita kenal dengan Nabi Ismail alaihi salam. Maka jadikanlah diri kita selaku orang tua yang baik, orang-orang tua yang soleh, sehingga Allah Subhanahu wa taala pun akan menjadikan anak-anak kita anak-anak yang soleh. Ketika seorang ayah dia meninggal dunia, dalam kehidupan dia mendidik anaknya menjadi anak-anak yang soleh, maka segala pahala yang dia lakukan oleh anaknya akan tetap mengalir, akan ditransfer oleh Allah Subhanahu wa taala pahala-pahala dari anak-anaknya. Dia akan mendapatkan doa-doa, dia akan mendapatkan yaitu istighfar dari anak-anaknya. Maka kelak seorang tua akan merasa heran di yaumil qiyamah, dia akan mendapatkan begitu banyak pahala, pahala sholat, pahala haji, pahala baca Al-Quran. Padahal ketika di dunia dia tidak pernah melaksanakan haji, ataupun dia tidak pernah melaksanakan daripada rukun-rukun Islam yang lainnya, tetapi dia terheran begitu banyak pahala yang dia dapatkan. Maka diberitakan kepadanya bahwa engkau telah menjadikan anakmu anak yang soleh, sehingga ketika anakmu melaksanakan kebaikan-kebaikan, maka engkau pun diberikan kebaikan tersebut tanpa mengurangi kebaikan anakmu. Maka sungguh beruntung jika kita telah dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala seorang anak, dan kita mampu menjadikan anak-anak kita yaitu menjadi anak-anak yang soleh. Maka tanggung jawab dalam pendidikan anak diembankan langsung oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tuanya. Adapun pendidikan di sekolah ataupun di TPQ dan di tempat-tempat pendidikan Islami adalah membantu kita sebenarnya, tetapi adalah tanggung jawab kita sepenuhnya selaku orang tua dalam pendidikan anak-anak kita. Di bulan suci Ramadan yang penuh berkah ini, kesempatan yang
baik bagi kita, di mana Allah Subhanahu wa taala menjadikan bulan ini adalah bulan yang penuh berkah. Maka mari kita jadikan sebagai waktu yang tepat untuk mendidik anak-anak kita. Bagaimana kita melatih anak-anak kita dengan berpuasa, melatih anak-anak kita melaksanakan sholat malam, sholat tarawih, ataupun sholat-sholat sunnah yang lainnya. Dan juga kita tidak lupa mengajarkan anak-anak kita, yaitu membaca Al-Quran, tilawatil Quran. Setiap huruf yang kita ajarkan kepada anak-anak kita itu akan menjadi kafarah, penghapus dosa-dosa orang tua. Nabi SAW bersabda, "Ballighu anni walau ayah." Sampaikanlah dariku walau satu ayat. Meskipun kita selaku orang tua hanya bisa suratul Fatihah, kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dengan itu insya Allah akan menjadi jalan kita mendapatkan rahmat Allah, menjadi jalan kita mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Dan sungguh merugi kita tidak memanfaatkan anugerah yang besar daripada Allah Subhanahu wa taala sebelum kelak kita menyesal di kemudian hari, yang mana dalam ayat lain Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Innama amwalukum wa auladukum fitnah." Jika kita tidak menjadikan anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, jika kita tidak mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh, maka kebalikannya, anak akan menjadi satu fitnah, akan menjadikan kita celaka di dunia dan di akhiratnya Allah Subhanahu wa taala. Bahkan anak-anak kita kelak akan menuntut kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita tidak akan bisa mengelak sedikit pun. Kalaupun di dunia mungkin kita bisa menggunakan pengacara dan kita bisa mengelak dan kita bisa terbebas daripada aduan ataupun tuntutan anak-anak kita. Namun ketika di hadapan Allah Subhanahu wa taala, kita sedikit pun tidak bisa mengelak, tidak bisa membela diri kita. Maka dari itu hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka dengan momentum Ramadan yang penuh berkah ini, mari kita jadikan diri-diri kita orang tua yang soleh, sehingga anak-anak kita harapannya menjadi anak-anak yang soleh, yang senantiasa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, yang senantiasa akan membawa kita kepada rahmat dan surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita berusaha dan terus berdoa, di mana di bulan suci Ramadan ini kita dituntut dan diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam untuk banyak-banyak berdoa, di mana doa orang-orang yang berpuasa akan senantiasa diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Dalam mafhum hadis dikatakan, salasatun la turaddu bihimud du'a. Ada 3 perkara yang 3 perkara ini tidak akan tertolak doanya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. As-shaimu hatta yuftir, yaitu seorang yang berpuasa sehingga dia berbuka puasa. Maka di bulan suci Ramadan ini kita memperbanyak doa, baik ketika antara azan dan iqamah, ataupun dikala kita sedang yaitu bersahur, maka kita memperbanyak doa di situ, di mana Allah Subhanahu wa taala akan mengijabah, mengabulkan doa-doa kita. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan, keafiatan kepada kita dan kekuatan untuk senantiasa menjadikan diri kita orang-orang yang soleh, dan juga mendidik anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.